Kita berdoa ya. Jadi bisa dengar suara saya? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak, ya. jelas. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu. Kalau hari ini Kau masih berikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan pedoman hidup kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus yang berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, hari ini tema firman Tuhan yaitu keselamatan yang sempurna. Ya. Kalau ada kata yang sempurna, berarti ada juga yang nggak sempurna. Tapi kita belajar hari ini bagaimana yang dimaksud dengan keselamatan yang sempurna. Kata sempurna berarti tidak ada sesuatu yang ditambahkan berhubungan dengan keselamatan itu. Kalau ada ajaran-ajaran mengajarkan sesuatu tambahkan supaya sempurna, justru tidak sempurna. Hari ini kita lihat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Di sini dikatakan ayat pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, pertama sini jelas sekali ini berkata kepada kita bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Apa artinya hukum Taurat di sini? Hukum Taurat artinya seseorang dia yakin keselamatan karena melakukan sesuatu berdasarkan perbuatan. Karena hukum Taurat itu menuntut perbuatan manusia. Maka Yesus sendiri pun melihat kondisi itu. Itulah sebabnya maka dia rela menyerahkan nyawanya. Karena dia tahu usaha manusia itu gagal. Dari 10 bagian, satu saja gagal. Semua itu tidak ada arti. Jadi usaha manusia itu sia-sia. Kalau seseorang mau diselamatkan dengan usaha, manusia gagal. Maka katakan dalam Roma, tidak ada seorang pun benar. Berarti artinya keselamatan itu tidak berdasarkan karena sesuatu perbuatan baik yang kita lakukan atau sesuatu yang kita kerjakan. Jadi kata sempurna di sini adalah murni karya Yesus di kayu salib. Dalam Injil Yohanes katakan sebelum Yesus mengembuskan napasnya terakhir, ada ungkapan dari katanya, sudah selesai. It's finished. Arti di sini bahwa proses hukuman dosa di mana manusia seharusnya melakukannya, tapi Yesus sendiri mengambil alih hukuman dosa manusia. Yesus yang tidak berdosa dibuatnya dosa karena kita, supaya di dalam Yesus saya dan saudara dibenarkan. Kata dibenarkan bahwa hidup kita sekarang kita hidup
Bukan karena kebenaran kita yang kita bawa kalau kita menghadap Tuhan. Tapi kita waktu menghadap Tuhan, kita ingat bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib. Jadi posisi kita sekarang bukan lagi orang berdosa. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa di sini orang berdosa? Kalau ada angkat tangan, berarti belum mengerti rahasia ini. Tapi kalau orang sudah mengerti rahasia ini, dia tidak akan angkat tangan, tapi dia berkata, aku sudah dibenarkan oleh karena penebusan yang Yesus lakukan di kayu salib. Jadi tidak ada seorang pun bisa dibenarkan karena usaha atau perbuatannya. Hanya karena Yesus sendirilah yang sudah mengerjakannya 100% di kayu salib. Maka setiap orang yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Dalam Yesus tidak ada istilah mudah-mudahan. Tapi ada kepastian, ada jaminan. Kapanpun waktunya kita akan berpindah dari dunia ini ke dunia di mana Tuhan siapkan, ada kepastian. Maka kita yang tergabung dalam the power of love ini, memberikan kabar baik kepada setiap orang, bahwa di dalam Yesus ada kepastian. Kepastian apa? Kepastian untuk hidup kekal. Dan itu tugas kita untuk memwartakan kepada setiap orang. Karena di luar sana, walaupun dia sudah mengaku orang Kristen, tapi belum tentu dia punya iman bahwa kepastian sesungguhnya ada dalam Yesus. Dari mana buktinya? Saya survei di lapangan di luar. Hanya saya ajukan pertanyaan, kalau seandainya kamu meninggal dunia dalam kondisi imanmu sekarang ini, apakah kamu yakin pasti masuk surga? Jawabannya apa? Ya, harapan sih begitu, Pak. Berarti masih harapan. Tapi bukan kita tahu, karena itu rahasia Tuhan. Nah ini, dia bilang kita nggak tahu, itu rahasia Tuhan. Ada yang juga berkata, ya nggak percaya sih Pak, tapi mudah-mudahan ada kemurahan. Karena saya banyak dosa. Tapi hari ini ada kabar sukacita buat kita semua. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan karena percaya kepada Yesus yang sudah melakukan penebusan hukuman dosa kepada setiap manusia. Dan kita tidak ada istilah mudah-mudahan. Karena kabar dari Yesus itu kabar kepastian. Kepastian hidup kekal dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, ini yang sangat penting kita paham. Kalau kita memahami tentang rahasia ini, maka kita berkata sungguh indah hidup dalam dunia ini. Jadi keindahan hidup ini bukan karena banyak duit atau harta duniawi, tapi keindahan hidup yang kita hidup sekarang ini karena ada bagian-bagian dalam kita Yesus menjadi pusat. Jesus is the center in your life. Kalau Yesus pusat itu dalam diri kita, ada satu kebahagiaan yang dunia tidak bisa berikan. Dunia tawarkan bersifat semu. Tapi Yesus tawarkan yang orisinal, yang asli. Dan dunia itu hanya bersifat semu. Baik kebahagiaan bersifat semu, baik ketenangan bersifat semu,
Maka saya teringat dengan ada seorang ibu pernyataan, walaupun saya sendiri sekarang, tapi saya tidak kesepian. Kenapa itu ada pernyataan? Karena sudah Yesus itu menjadi penghuni di dalam dirinya. Jadi kalau Yesus menjadi penghuni dalam dirinya, di tengah-tengah kondisi kesepian menurut orang, tapi dia tidak kesepian. Karena ukuran kesepian itu bukan ukuran ramai, tapi Yesus menjadi pusat dan Yesus tinggal di dalam hidup kita. Itu membuat kita kapan saja, di mana saja, di situasi apapun, kita tidak pernah merasa kesepian. Ini yang penting, saudara. Jadi, kalau kita sudah memahami tentang keselamatan itu, sehingga kita tidak lagi untuk berdoa, Tuhan, ampuni saya. Tidak. Kenapa begitu? Kita lihat ayat tadi. Kalau kita lanjut kepada ayat yang ke-20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau sudah Kristus hidup, tidak ada terpikir bagi kita untuk berbuat dosa. Maka hidup yang sekarang ini kita hidupi, hidup karena iman. Iman kita kepada karya Yesus. Dan itulah membuat kita memiliki namanya keselamatan sempurna. Kata sempurna, tidak ada sesuatu alasan lagi kita menambahkan sesuatu supaya sempurna. Ya. Tapi memang sudah sempurna. Kalau begitu, apa tanggung jawab kita? Kalau kita sudah yakin bahwa kita sudah selamatkan 100%. Tanggung jawab kita adalah apa? Untuk melipat gandakan. Kalau kita sudah diselamatkan, maka kita pun berdoa, Tuhan, siapa yang saya akan jangkau? Supaya orang itu pun memiliki iman seperti yang ada dalam saya. Karena iman yang ada dalam kita itu bukan iman kita. Tapi iman Yesus yang tinggal dalam kita. Karena hidup kita bukan kita lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam kita. Jadi iman Yesuslah memberikan jaminan hidup kali itu. Tadi katakan dalam kembali pada ayat yang ke-16 tadi, ya. Sebab itu kami pun telah percaya pada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Artinya have believed in Christ Jesus. Artinya iman yang ada dalam Yesus itu ada dalam diri kita. Iman kita segede apa? Tapi kalau iman dalam Yesus ada dalam diri kita, dan kita berkata, aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan, tidak ada kekhawatiran, tapi ada kemantapan. Kita bisa berkata lantang. Kita bisa berkata kepada iblis, hai iblis, hanya kau tidak punya tempat dalam hidupku. Bahkan kita juga berkata kepada orang lain, mungkin orang lain dikuasai oleh iblis. Hai iblis, hanya engkau tidak punya tempat tinggal dalam orang ini. Jadi kehidupan orang dalam Kristus itu sangat berbeda, terlihat perbedaannya. Dari mana perbedaannya? Orang dalam Kristus itu dia bisa menyatakan imannya kepada orang lain. Ada kesaksian yang terus makin bertambah-tambah yang dia alami sendiri. Kesaksian itu bukan sekedar ungkapan kata-kata, tapi kesaksian itu adalah pengalaman hidupnya. Dia ceritakan bagaimana hubungan pribadinya melekat dengan Tuhan. Saudara Tuhan, hidup kita
Sekarang ini, jaminan kepastian kita bukan karena sesuatu yang kita kerjakan. Ada orang kadang-kadang mengolah seolah-olah benar, tapi sebenarnya itu jadi beban. Ada orang menerapkan prinsip baca Alkitab setiap hari, sekian pasal, sehingga kalau dia lupa, aduh rasa berdosa, aduh saya nggak baca Alkitab hari ini. Tapi saya beritahu kita, kalau kita baca Alkitab bukan ada unsur keterpaksaan. Kalau kita baca firman tidak ada karena dorongan orang lain memaksa kita baca. Tapi kita baca Alkitab karena itu gaya hidup. Menjadi good habit, menjadi satu kesukaan. Tidak ada karena orang lain menyuruh, tapi memang kita senang. Kalau kita senang, itulah membuat hidup kita tampil beda. Katakan orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bukan hanya siang tapi siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja diperbuatnya berhasil. Jadi orang bisa mengerjakan ini karena apa? Ada kekuatan Tuhan dalam diri. Saudara punya kekuatan Tuhan dalam diri saudara. Bukan saudara lagi, tapi Tuhan yang berkarya. Waktu saudara menyampaikan sesuatu, itu bukan saudara yang berkata, tapi Tuhan Yesus berkata dan meminjam mulut saudara untuk menyampaikannya, maka berkuasa. Jadi tidak ada ide kita sendiri, tapi Tuhan sendiri yang memakai kita sehingga kita luar biasa berkobar-kobar menyampaikannya. Jadi kalau orang dalam Kristus itu, pertama, dia Maha Pemurah. Kalau ketika lihatnya ada orang lain belum diselamatkan, masih dalam persimpangan hidupnya, minimal dia terbeban dalam doa. Tuhan, orang ini belum mengerti keselamatan. Dia doakan. Jadi orang yang sudah mengalami tentang keselamatan sempurna itu, dia berdoa kepada orang yang terhilang. Menjangkau orang-orang yang terjangkau. To reach the unreached people. Hatinya kepada jiwa-jiwa. Oleh 1 jiwa, 2 jiwa, 3 jiwa. Maka dahsyat nanti Tuhan akan memakai kita. Jadi hari ini, ketika kita sudah mengerti tentang keselamatan yang sempurna, dan kita tahu bahwa pekerjaan kita adalah menyampaikan kabar baik. Bagaimana yang lain? Itu sampingan. Jadi kita berkata, saya ini hamba Tuhan, tapi masih ada pekerjaan yang lain saya kerjakan. Ya. Jadi bukan artinya melayani itu sambilan. Saya melayani Tuhan sambil bekerja. Kalau dulu saya bekerja sambil melayani. Tapi sekarang perubahan kita beda. Tidak seperti dulu. Hidupku bukan seperti dulu. Tapi hidup sekarang, aku melayani sambil bekerja. Jadi bekerja itu sambilan. Melayani itu dia fokus. Itulah ciri khas orang yang sudah diselamatkan. Dia percaya 100% karya Yesus sempurna di kayu salib. Ketika ini kita terapkan dalam diri kita, maka dampak positifnya luar biasa. Kita bagaikan api yang tidak terpadamkan. Bagaikan arus sungai yang deras. Dan orang bisa saksikan itu. Karena roh kita memiliki roh yang menyala ibarat api. Kondisi ini kita alami sendiri
dan terus-menerus kita alami. Ketika orang lain perlu bantuan tentang kekuatan-kekuatan rohani, kita tidak panggil pendeta, tapi Tuhan, inilah hidupku, pakailah hidupku. Cita-citaku Tuhan untuk menyenangkan hatimu. Caranya seperti apa? Menjangkau jiwa-jiwa. Ketika jiwa-jiwa kita jangkau dan kita bawa kepada Tuhan, sudah sama kita menyenangkan hati. Jadi bukan hanya nyanyian, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Bentuk kemana? Dulu tidak terpikir melayani, sekarang terpikir melayani. Penjangkauan jiwa-jiwa itu bagian di mana kita sudah menyenangkan Tuhan. Tuhan tidak tertarik uang kita banyak, tapi Tuhan tertarik dengan hati kita yang sungguh-sungguh pengabdian kepada Tuhan. Kalau uang itu kita libatkan juga untuk hal itu, tapi bukan uang utama. Tapi paling utama adalah hati kita. Kita berkata, Tuhan, inilah hidupku. Selama aku hidup untuk Tuhan. Baik hidup sekarang dan hidup akan datang. Aku hidup untuk Tuhan. Saudaraku, kalau saudara punya pilihan ini, dalam hati saudara tidak ada keraguan-raguan. Tidak ada istilah mudah-mudahan. Tapi ada satu kepastian hidup. Bahwa karya Yesus sempurna di kayu salib. Maka biarlah Tuhan hidupku ini juga. Tuhan memakai dari perkataan dan tindakanku. Supaya keselamatan jiwa-jiwa terjadi pelipat gandaan luar biasa. Saudaraku, saya tidak panjangkan Tuhan ini. Tapi yang jelas bahwa karya Yesus itu sudah sempurna. Dan itu dikerjakan supaya kita juga memahami bahwa itu diberikan kepada kita supaya kita pun memberitakan berita yang sama. Bahwa kita tidak ada istilah mudah-mudahan. Ada jaminan kepastian hidup kekal bagi setiap orang percaya kepadanya. Karena iman yang kita andalkan bukan iman kita, tapi iman Yesus yang sudah menyatu dengan diri kita. Tuhan berkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Banyak hal yang perlu diungkapkan. Tapi karena terbatas waktu, Tuhan pimpinlah kami. Supaya hidup kami ini berarti. Hidup kami berdampak. Hidup kami ini tercermin bagaimana Kristus nyata dan hidup dan berkuasa dari perkataan dan tindakan kami. Menyatakan pribadi Yesus Kristus hidup sampai sekarang. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sudah.